Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, cinta bersegi-segi masih menjadi tema favorit di playlistnya Kevin. Dan mungkin ini berkenaan dengan kisah perjalanan sahabat kebahagiaan, tertuju kepada seseorang yang sampai dengan saat ini masih terikat dalam cinta bersegi-segi. Lalu bagaimana untuk energinya dia? Seseorang yang mungkin adalah cinta bersegi-seginya kamu. Apakah ada hal yang dia tuju kepada kamu atau ada hal yang lain? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Cinta bersegi-segi, ada alur energi apa ya yang berkaitan dari hubungan kamu dengan dia. Kevin tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah cinta bersegi-segi kamu. Untuk energi update-nya, bagaimana diri dia kepada sahabat kebahagiaan dan apa kata semesta berkaitan dari perasaannya. Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah udara ke-8. Kevin merasakan dan Kevin memastikan energi orang ini seperti sedang tertekan. Dia sedang tertekan akan sesuatu. Dia kayak ngerasa bahwa butuh kamu. Sesuatu yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa pengen ada sebuah liburan, pengen ada sebuah pertemuan. Karena Kevin lihat di sini dari segi tingkat kesetresannya itu cukup lebih tinggi ya daripada dia yang sebelumnya. Membutuhkan orang yang bisa menemaninya. Dan tekanan-tekanan ini bisa datang entah itu dalam ranah hubungannya dia dengan pasangan sahnya, mungkin kalau dia punya pasangan sah, atau mungkin juga dengan hubungannya dia dengan seseorang, atau berkaitan juga dengan status sosial atau masalah-masalah sosial. Kevin melihat tentang tekanan ini datangnya adalah dari sebuah kejenuhan dan juga rutinitas. Kalau berkaitan dari suasana hatinya dia bagaimana? Orang ini lagi tertekan, penuh dengan tertekan. Dan satu hal di dalam benaknya dia menginginkan ada seseorang yang bisa membuat hatinya tenang. Ada seseorang yang bisa membuat diri dia tuh kayak dipuji. Orang ini sebenarnya butuh pujian sih, sahabat kebahagiaan, butuh pujian dan butuh pengakuan juga. Sehingga ketika mungkin sahabat kebahagiaan datang kepada diri dia untuk memuji, atau mungkin juga kamu memberikan sebuah perhatian, dia ngerasa tenang. Ini adalah energinya. Oke, ada kartu tanah ketiga. Sahabat kebahagiaan, sepertinya ini tertekan dan kayak ngerasa pengen ada suasana nyaman. Ini tertujunya ke kamu nih, ke sahabat kebahagiaan. Situasinya dia memang lagi kurang baik ya. Kalau dari segi kesehatan bagaimana? Kevin lihat untuk kesehatan ini mungkin ada hal-hal yang berkaitan dari penyakit ya. Tapi penyakitnya ini penyakit ringan, bukan penyakit yang berat. Ada semacam sakit, ada hal yang membuat diri dia tuh kayak mengalami tingkat stres yang tinggi, cinta bersegi kamu. Dan mungkin satu hal di dalam benaknya dia, ketika dia lagi sakit atau ketika dia lagi kondisinya nggak baik-baik saja, nggak tahu kenapa ini ingatnya tuh sama kamu. Makanya Kevin lihat ini orang lagi kenapa. Dia pengen banget dirawat atau mungkin juga pengen banget diperhatikan khusus oleh kamu. Dan menginginkan sebuah pertemuan dan hubungan yang bebas adalah keinginan terbesarnya dia. Walaupun cinta bersegi-segi itu tahu ya, cintanya itu kan rumit. Untuk bertemu, untuk saling bisa menyapa atau mungkin juga jalan bareng itu juga
Susahnya ya karena masing-masing di antara kalian sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya di dalam sebuah hubungan ya, terutama pada pasangan sah. Lalu untuk energinya selanjutnya ada air keempat, sahabat kebahagiaan. Ini Kevin lihat sih, lagi tertekan banget, bener. Orang ini lagi tertekan banget, butuh suasana yang tenang. Simbolnya di air keempat di sini ada sosok Nyi Dasimah, dia sedang mengenakan payung dan hujan sedang membasahi. Indikasinya hujan itu identik dengan kerinduan. Kalau di dalam esoterik ya, simbol hujan itu adalah simbol dari kerinduan, simbol dari perasaan atau emosional yang meluap. Ya, secara emosional orang ini meluap ya, menahan sebuah rindu ingin berjumpa dengan kamu. Karena tekanan-tekanan yang membuat diri dia itu kayak ngerasa kurang dihargai oleh sekeliling dan kurang dihargai oleh seseorang, sehingga dia tuh pengen banget ada orang yang menghargai diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Putri Tanah, sahabat kebahagiaan. Dia butuh energi fisik kamu sih. Energi fisik itu adalah pertemuan, energi fisik itu adalah bagaimana dia bisa berquality time. Karena waktu yang paling banyak dia habiskan itu hanya untuk bekerja, untuk rutinitas dan aktivitas, sehingga dia jarang untuk melakukan sebuah quality time atau mungkin juga me time. Kevin lihat orang ini tuh jarang sekali me time, makanya tuh energinya kayak gini adalah bentuk dari tekanan terutama dalam ranah pikiran. Tingkat stresnya itu lagi naik nih, tingkat stresnya dia lagi naik, dan bahkan ada yang lagi sakit juga. Sebagian ada yang lagi sakit juga di sini. Kalau dia tidak mengabari sahabat kebahagiaan, kamu mungkin jangan langsung gimana-gimana, biarkan aja dia menyisipkan waktunya untuk beristirahat. Sebenarnya orang ini lagi nggak mau diganggu, tapi dia berupaya ya agar ada orang yang bisa membuat diri dia itu kayak terhibur. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang terakhir ada kartu udara ketujuh, sahabat kebahagiaan. Berkaitan dalam hubungan-hubungan semacam ini, dia ngerasa bahwa ingin mundur dalam hubungan cinta bersegi. Tapi setelah dia melewati banyak peristiwa di sini, terutama tingkat kestresan dan tekanan yang tinggi, dia ini membayangkan tentang orang lawan jenis, entah itu kamu entah siapa, dimana bisa mengantarkan tentang kenyamanan secara emosional. Sebenarnya orang ini tuh pengen hidup santai, pengen hidup ya tenang lah. Tapi karena masalah-masalah yang satu persatu tidak kunjung selesai, yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa capek banget dalam hidup. Ini kita juga bisa belajar dari dia ya, saat bagian kalau misalnya kita kadang kayak ngerasa capek, ngelakuin rutinitas hanya itu-itu aja, sisipkan waktu untuk me time sahabat kebahagiaan, biar kita tuh nggak kelelahan secara tingkat kesetresan yang tinggi. Dan ini juga bisa mengakibatkan sakit itu bisa datang kapanpun. Terlebih mungkin dia usianya lebih dari 36 tahun. Kalau dia udah lebih dari 36 tahun, Kevin lihat di sini energinya, tekanannya itu tinggi. Dan yang paling banyak itu usianya yang mungkin sekitar 57 sampai dengan 60 tahun. Ya, tekanannya dia lagi tinggi banget nih. Entah itu dia lagi mikirin tentang anak, entah itu dia mikirin tentang warisan, pekerjaan, hutang piutang, dan lain sebagainya. Sehingga dia butuh suasana nyaman. Karena orang ini biasa bergantung kebahagiaan kepada orang lain dan sangat sensitif juga. Mungkin dia bergantungnya sama kamu secara emosional. Orang ini memang gak bisa melepaskan cinta bersegi-seginya begitu saja, karena dia merasa itu adalah bagian dari kebutuhannya. Oke, ini adalah signifikator yang bisa Kevin lihat. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat bagian, ternyata dia memang tertujunya kepada kamu ya, tertekan dan dia tidak bisa berjumpa dengan kamu. Kartunya ini adalah keintiman, simbolnya ada sosok laki-laki dan perempuan. Dia seperti sedang grounding ya di sebuah pantai. Di atas dan di bawahnya itu dia melihat bulan purnama sedang bersinar.
Mengindikasi sahabat bagian orang ini memang tertekan dan tidak bisa berjumpa dengan kamu karena beberapa faktor. Dan ini alasan dia tuh kayak ngerasa bahwa capek banget hidupnya, capek banget. Merindukan tentang sebuah keintiman denganmu, merindukan tentang sebuah kenyamanan denganmu. Ya mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah kenapa cinta bersegi-segi itu perhatiannya lebih tinggi ketimbang kepada pasangan sah. Kalau kita ditelusuri lagi saat bagian, rasa bosan dan jenuh tentang penerimaan itu mungkin bisa hadir antara dia dengan pasangan sahnya, sehingga kurang bisa mendapatkan sebuah perlakuan yang begitu intim, begitu romantis atau kebersamaan, sehingga dia tuh mencari-cari sebuah keintiman, kebersamaan bersama orang lain. Dan mungkin kamu yang cinta berseginya, dia tertujunya sama kamu, bukan kepada pasangan sahnya. Kita juga harus belajar dari kisah semacam ini saat bagian. Kalau ngejalan sebuah hubungan yang sudah berkomitmen, entah itu hubungan pernikahan atau mungkin juga kalian komitmen ya. Kalau misalnya kalian kurang melakukan yang namanya quality time untuk bersama, kebersamaan, itu mungkin bisa merubah cinta itu bisa rapuh. Kalian bisa lihat ya, untuk kalimat oracle dari kartu keintiman di sini adalah keintiman, kebersamaan, cerita. Dia butuh itu. Makanya kalau misalnya kamu udah punya pasangan sah, coba belajar untuk bisa kasih waktu untuk bersama, untuk ngobrol, untuk cerita bersama. Mungkin itu jarang dilakukan. Kalau jarang dilakukan dan tidak pernah, ya dia bisa bercerita kepada siapapun. Dan setelah itu apa? Terjadilah sebuah koneksi hubungan cinta bersegi-segi. Nggak bisa menyalahkan dia yang berselingkuh atau kamu yang berselingkuh, tapi coba lihat dari hubungan kalian dulu sebagai bentuk introspeksi. Karena cinta itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang indah, namun rumit. Namun kalau kita bisa menyederhanakan cinta, cinta itu bisa menjadi sesuatu hal yang bisa dinikmati. Dan di sini Kevin melihat dia yang sudah punya pasangan sah kurang mendapatkan perilaku semacam itu. Bahkan dia bercerita tentang masalahnya ke pasangan sahnya, gak didengar dan kurang responsif, sehingga dia nyamannya sama kamu. Karena orang ini lagi banyak tekanan, dan tambah lagi dia tidak bisa berjumpa dengan kamu, ya akhirnya dia hanya diem aja suatu bagian. Dan ini benar, orang ini membutuhkan sebuah momen untuk bisa bercerita atau nemenin dia. Selanjutnya, oke, kartunya adalah heart, hati, emosional. Dia pengen ada yang memperhatikan. Dan kalau berkaitan dari siapa yang bisa memperhatikan dia, siapa yang bisa memberikan sisi kelembutan emosional kepada dia, maka dia akan sungguh-sungguh memberikan cintanya kepada orang yang benar-benar bisa memberikan cinta kepada dia. Dan dia butuh afeksi satu bagian. Ya namanya orang itu kadang tuh kayak ngerasa butuh diperhatikan, karena itu adalah bagian dari afeksi. Dan di sini Kevin melihat untuk suasana hatinya dia pengen dicintai. Kalau kita membahas ya bagaimana hubungannya dia dengan pasangan sahnya, kurang ada sebuah kebersamaan, ngobrol jarang. Dan mungkin ini adalah bentuk dari permasalahan di dalam sebuah keintiman, dalam sesi rumah tangga. Ini seperti ini alurnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah tentang gairah di sini. Ya, kalau bertemu dengan kamu, orang ini pasti pengen meluk kamu. Kalau bertemu dengan kamu, dia pengen mengungkapkan emosionalnya yang terdalam, dia pengen cerita banyak hal, dan orang ini memang rindu, bener-bener rindu banget, bener-bener kangen banget sama kamu. Dan pertemuan yang dia nantikan mungkin menjadi sebuah pertanda bahwa dia melekat sama kamu. Tapi perlu diingatkan kalau kalian menghadapi cinta bersegi-segi semacam ini, pada dasarnya yang dikejar itu memang hanya gairah semata. Makanya kalian belajar ya dari pembacaan Kevin tentang kisah cinta bersegi-segi. Untuk mendapatkan sebuah komponen cinta seperti gairah, keintiman, komitmen, terutama komitmen, itu susah dan berat, sehingga hubungannya itu rumit. Makanya ada istilah bertahan sakit melepaskan sulit, karena menciptakan cinta yang begitu sangat rumit. Dan Kevin lihat memang benar orang ini lagi mengalami tekanan yang cukup tinggi, dan terlebih mungkin kamu menolak untuk berjumpa dengan dia. Akhirnya dia tuh kayak ngerasa bahwa
gairahnya, gejolak batinnya, keinginannya yang menggebu-gebu sama kamu nggak dipuaskan, nggak tersampaikan, dia kecewa. Keinginan itu level vibrasinya ada di level force ya sahabat kebahagiaan, dan keinginan itu adalah sumber utama seseorang menjadi melekat, dan orang ini memang sudah melekat sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, connection, sahabat kebahagiaan. Mungkin ini menjadi pertanyaan besar juga buat kamu dan buat Kevin juga, tapi Kevin sudah membaca sekian tema tentang cinta bersegi-segi, bahwasannya kenapa di dalam sebuah cinta bersegi-segi itu ada sebuah koneksi yang kuat. Apakah itu adalah sebuah ujian atau itu adalah sesuatu hal yang memang pada dasarnya benar ada apa adanya, bahwa kamu dan dia memang ditakdirkan memiliki koneksi yang kuat, entah itu sebagai soulmate, twin flame atau apapun. Tapi ranahnya cinta bersegi-segi. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ya, belajar untuk bisa menyadari dan belajar untuk bisa bertransformasi, terutama membangkitkan sisi emosional dan juga kesadaran, agar cinta bersegi-segi yang memiliki koneksi yang kuat itu tidak menjadi sebuah bencana atau permasalahan. Kevin merasakan bahwa orang ini memiliki ikatan yang kuat banget sama kamu. Kartunya adalah connection, dan simbolnya di sini ada laki-laki dan perempuan atau divine feminine dan divine masculine yang memeluk, namun pelukannya ini terikat oleh bunga, dan terikatnya ini memang sangat erat sekali sebagai unsur kemelekatan. Kalimat oracle-nya tentang kartu connection di sini ada ikatan, pertemuan, dan komunikasi. Menginginkan sebuah pertemuan dengan kamu karena dia meyakini bahwa dia punya ikatan yang kuat banget dengan kamu. Secara emosional, ikatan emosionalnya dia kuat banget sama kamu. Dan ini akan Kevin jadikan tema aja ya. Orang ini memang tertekan tidak bisa berjumpa denganmu karena beberapa faktor yang membuat diri dia tuh kayak butuh seseorang. Dan kalau ketemu sama kamu, dia cuma pengen meluk, gak banyak ngomong, cuma pengen meluk doang udah. Dia mungkin bukan tipikal orang yang mudah cerita ya. Dia bukan tipikal orang yang bisa mengungkapkan isi hatinya dia. Tapi di sini sejatinya dia tuh kayak ngerasa bahwa aku tuh capek banget sama hidup ini loh. Aku tuh lelah banget sama hidup ini. Dia gak butuh jawaban, dia gak butuh nasihat apapun, dia cuma butuh dipeluk doang untuk menenangkan diri dia. Mungkin ini adalah bagian dari inner child. Inner childnya dia mungkin dulu waktu masih kecil, rewel atau apa, cukup dipeluk sama ibunya, dielus-elus punggungnya, kemudian tenang. Dan inner child itu nggak akan pernah bisa tumbuh menjadi dewasa ya. Sama halnya mungkin saat kebagian juga sama. Mungkin ketika kamu lagi ada masalah besar, stres yang tinggi, kamu sebenarnya tuh nggak mau dinasehatin, kamu nggak mau istilahnya, nggak mau butuh jawaban dari orang lain. Kamu cuma pengen dipeluk doang dan pengen dielus-elus doang punggungnya. Itu mungkin adalah bagian dari inner child kamu yang meminta sebuah pertolongan. Dan di sini sama, inner childnya dia memang lagi butuh pertolongan. Makanya dia tuh ngerasakan tekanan yang tinggi ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada half moon tentang sebuah siklus dan rindu. Kalian bisa baca ya, siklus, rindu, pertemuan. Dan di sini juga ada kartu mengatakan tentang sebuah pertemuan. Orang ini memang lagi rindu banget sama kamu dan tertekan tidak bisa berjumpa dengan kamu, yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa hatinya hilang separuh. Ini adalah energinya dia kepada saat bagian dalam cinta bersegi-segi. Oke, lalu apa sih kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi ini yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Ada energi apa untuk dia? Senyuman, saat kebahagiaan. Dia tertekan karena mungkin banyak sekali hal yang menyudutkan diri dia. Memang benar ya, yang namanya senyuman itu bisa membuat suasana hati itu juga ngerasa nyaman lagi. Apalagi kalau misalkan kita bertemu sama orang yang murah senyum, kita juga ikut bahagia. Dan ini yang dia rasakan. Dia merasakan bahwa sekelilingnya tuh gak pernah senyum sama dia. Akhirnya dia murung. Dan orang ini memang butuh banget dihibur. Untuk kalimat oracle-nya adalah aku menyukai senyumanmu. Artinya dia memang merindukan senyuman kamu, karena mungkin senyuman kamu ini bisa membuat diri dia tuh ngerasa semangat.
ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, menunggu. Saat kebahagiaan, dia memang lagi nungguin kamu sih. Orang ini memang lagi nungguin kamu, nungguin sebuah momen. Kalau misalkan di sini saat kebahagiaan kamu sudah menghindar, atau mungkin juga kamu sudah mengambil keputusan untuk udahan sama dia, dan itu udah keputusan kamu yang benar-benar diambil ya. Orang ini masih nungguin kamu, meskipun kamu mungkin sudah nggak mau sama dia, dia masih nungguin kamu. Dan ada sebuah hal yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa yakin bahwa dia punya koneksi yang kuat ke kamu. Makanya dia tuh selalu nungguin momen dimana kamu datang ke dia atau kamu hubungin dia. Sampai dengan saat ini dia masih menunggu. Dan kalimat oracle-nya adalah jangan terlalu banyak pikiran, tunggu saja sebentar, aku akan datang. Nah, jangan terlalu banyak pikiran. Artinya orang ini memang lagi banyak pikiran, lagi banyak tekanan. Tunggu sebentar. Ya mungkin saat kebahagiaan yang ngerasain bahwa ya aku belum bisa datang ke kamu karena ada banyak faktor. Nanti mungkin kalau suasana nyaman aku akan datang ke kamu. Itu mungkin saat kebahagiaan datang ke dia, atau hanya sekedar untuk berkomunikasi kepada dia. Karena orang ini sejatinya adalah menunggu. Dia memang lagi nungguin kamu ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, komitmen. Di dalam benaknya dia, ketika dia merasakan sebuah tekanan yang tinggi, dia tahu bahwa hubungannya antara aku dan kamu itu memang gak ada sebuah komitmen. Sehingga dia berpikir bahwa apakah aku harus menikah dengan kamu, apakah aku harus menuju kepada kamu. Tapi kayaknya susah ya, kita harus mengorbankan masing-masing di antara pernikahan kita. Tapi kayaknya berat. Namun di dalam pikirannya dia yang tertekan semacam ini, memikirkan tentang bagaimana caranya untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Ini yang dia rasa. Dan kalimat oracle-nya adalah mengapa kita tidak bisa seimbang, apakah kita perlu untuk berkomitmen. Ini adalah kata hatinya dia yang terdalam. Makanya dia ngerasa banyak tertekan, banyak sekali masalah, dan kurang merasakan sebuah kenyamanan dalam keseimbangan cinta. Karena di dalam otaknya dia tuh selalu berpikir gimana caranya untuk berkomitmen ya, apakah kita bisa atau enggak, mengapa kita nggak pernah seimbang, dan apa kita perlu untuk berkomitmen. Tapi kalaupun berkomitmen, salah satu di antara kalian nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah sanggup untuk mengorbankan pernikahan hanya untuk bersenang-senang dengan hubungan semacam ini. Makanya itu ada kalanya hubungan cinta bersegi-segi itu menyiksa, apalagi yang sudah punya pasangan ya. Untuk selanjutnya, ya ternyata memang benar ya, orang ini masih menyukai kamu. Orang ini memang suka sama kamu, dan kalimat oracle-nya adalah aku suka kamu, tanda seru. Artinya memang dia beneran suka sama kamu. Dia masih suka sama kamu, makanya dia di sini menunggu, dan senyuman kamu itu adalah sesuatu hal yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahagia, kayak ngerasa happy. Ini yang dia rasakan. Kartunya adalah pelukan. Kita ketemu dua kartu yang mengindikasi tentang berpelukan ya. Ini ada simbol orang yang sedang berpelukan, dan di sini juga sama. Kalimat oracle-nya adalah aku ingin sekali berada dalam pelukanmu, meski tak tertahankan, sungguh aku ingin bersamamu. Lagi banyak tekanan, tidak bisa berjumpa dengan kamu, dan menginginkan sebuah pelukan. Seperti yang Kevin sebutkan di kartu yang tengah. Aliran energinya dia mengatakan bahwa dia kangen sama kamu, dia rindu banget sama kamu. Tapi ini terserah saat bagian ya. Kebijaksanaan keputusan ada di diri kalian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu adrenalin. Orang ini nggak bisa sabar nunggu sih. Orang ini pasti akan menikmati cinta bersegi-segi atau cinta terlarang ini sebagai bentuk ketertarikan. Karena seorang yang ngerasa bahwa hubungannya itu terlarang, maka sisi adrenalinnya itu akan muncul. Kalian cek aja videonya Kevin tentang kisah cinta terlarang. Di situ Kevin jelaskan edukasinya juga. Dan energinya dia tuh memang sisi adrenalinnya tuh tinggi banget sama kamu. Gairahku memuncak ketika kita saling bersama. Tantangan terbesarku adalah menaklukkan hubungan ini. Artinya orang ini masih ingin mencoba dan masih ingin mencoba, dan dia pengen menaklukkan hubungan ini. Karena dia merasa tertantang. Kalau misalkan semakin tertantang, justru dia semakin semangat. Semakin dilarang, justru akan membuat diri dia semakin bersemangat untuk dapetin kamu. Karena orang ini punya ambisi.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, nah, banyak sekali tekanan, ternyata memang lagi dilema, terutama untuk dia yang divine maskulin atau dia yang laki-laki. Dia lagi ngalamin dilema. Mengapa harus berada di posisi seperti ini? Aku tidak bisa memilih. Jangan mengorbankan pernikahan, sahabat bayan. Dia pun juga tidak bisa memilih. Makanya dia tuh kayak ngerasa tertekan sendiri, dia kebingungan sendiri, dan dia berpikir bahwa kita tidak bisa seimbang. Apakah perlu untuk berkomitmen? Sedangkan dia ngalamin sebuah dilema. Kalau misalkan ada sebuah janji dari dia, oh ya nanti kita nikah ya. Misalnya kamu yang single, dia sudah punya pasangan sah, dia mau nikahin kamu, bilang ya nanti kita nikah, tapi nggak kunjung-kunjung nikah. Artinya hanya menunggu dan akhirnya mengulur waktu saja. Dan bahkan mungkin di antara satu bagian ada yang sampai berpuluh-puluh tahun ngejalin cinta bersegi-segi, tapi nggak sampai ke tahap komitmen. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sudut pandang. Kartu ini Kevin buat sebagai sudut pandang. Jika kamu yang menjadi istri, apa yang kamu rasakan jika sang suami memiliki cinta bersegi-segi? Pasti nggak nyaman. Namun jangan dilihat dari pengkhianatannya saja, tapi coba untuk introspeksi. Karena simbolnya di sini ada seorang istri sah yang di belakang, dan di sini adalah cinta segitiganya dari si suami. Namun ini terrefleksi di dalam bentuk cermin, memiliki makna tentang melihat sudut pandang. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa pasangan kita bisa berselingkuh atau berkhianat, atau diri kita juga sama, kenapa kita bisa mencintai orang lain sementara kita itu sudah punya pasangan sah. Balik lagi di dalam sebuah keintiman, apakah kalian memiliki waktu untuk bersama atau tidak dengan pasangan sah, untuk saling bercerita satu sama lain atau tidak? Kalau nggak pernah melakukan hal semacam ini, perselingkuhan itu bisa hadir. Terlebih hubungan-hubungan yang sudah cukup lama. Hubungan pernikahan yang cukup lama itu pasti sisi keintimannya itu bisa kurang. Kalau misalkan tidak pernah menyisipkan waktu, tidak pernah mengutarakan kata sayang, fase dimana pernikahan yang cukup lama tidak mengulangi fase bulan madu atau honeymoon, itu bisa membuat cintanya itu membosankan. Sehingga kalau misalnya bertemu dengan orang lain yang mungkin juga kasusnya sama, ketemu akhirnya ke koneksi di situ, kemudian apa nyambung, cinta akan tumbuh di sana sebagai cinta bersegi-segi. Ini mungkin sebagai introspeksi ya, sahabat pembagian. Kartunya tentang sudut pandang. Jika kamu menjadi aku, apakah kau akan memahami apa yang aku alami? Hubungan ini tidak memiliki kebebasan. Ya memang benar, cinta bersegi-segi itu memang tidak memiliki sebuah kebebasan. Tapi coba lihat tentang sudut pandang di sini. Jika kamu menjadi aku, apakah kamu akan memahami apa yang aku alami? Bukan tentang pembenaran, membela diri dan lain sebagainya, tapi coba lihat keintiman kalian itu ada nggak? Makanya jangan sampai pasangan kita itu lari untuk mencari keintiman dengan yang lainnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mimpi. Dia lagi mimpin kamu. Kau hadir lewat mimpiku. Udah fix sih, ini kangen, ini rindu, yang membuat diri dia tertekan juga dan tidak bisa berjumpa dengan kamu karena dia memimpikan kamu. Orang ini beneran nih mimpi kamu loh, mimpiin kamu loh, sahabat bagian. Bisa mimpi di hari ini atau beberapa hari yang lalu. Yang jelas ini adalah bentuk dari kata hatinya dia atau refleksi jiwanya yang mengatakan bahwa dia memang masih sayang kamu, dia memang masih suka sama kamu karena kamu hadir lewat mimpinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, validasi. Oke, sahabat bagian. Aku terlalu banyak mengecewakanmu dan aku sadar apa yang aku lakukan itu salah. Jika mungkin kamu sudah menutup akses ke dia, dia mengaku salah. Dan dia akan datang kepada kamu untuk memvalidasikan bahwa dia sebenarnya masih suka sama kamu. Ini adalah bentuk emosionalnya dia yang terdalam. Kita tembusin lagi ya. Senyap. Aku hanya ingin diam tanpa melakukan apapun kepadamu karena aku tidak ingin berdebat denganmu. Dia lagi gak mau berdebat dengan sahabat bagian karena lagi banyak tekanan, tapi dia butuh kamu dan dia butuh pelukan kamu. Jadi situasinya di bulan Oktober ini gak mau debat.
nggak mau debat, dan mungkin banyak di antara kamu sama dia lagi diem-dieman karena memang momennya dia lagi banyak tekanan, nggak mau debat. Ya udah, akhirnya hubungannya diem. Tapi diem bukan berarti benci, tapi menggunakan waktu untuk tenang karena dia nggak mau ada banyak tekanan. Kesehatannya pun seperti yang kalian lihat di atas, beberapa di antara dia kesehatannya pun mungkin ada yang lagi kurang baik. Lalu untuk energi selanjutnya, tuh kan bener kan, kartu keintiman muncul lagi nih. Di atas ada kartu keintiman dan di sini ada kartu keintiman. Keintiman, aku berharap suatu saat nanti kita bisa melakukan waktu untuk bersama-sama berbagi perasaan. No debat. Dan memang benar dia lagi banyak masalah tentang keintiman dengan pasangan sahnya. Dan kalau mungkin atau sebaliknya ya, dia yang single, kamu yang punya pasangan sah, mungkin kamu sama dia lagi banyak debat tentang masalah keintiman. Tapi yang jelas dia sebenarnya butuh waktu untuk bersama, waktu untuk bisa saling mengungkapkan isi hatinya masing-masing sehingga keintiman itu bisa tumbuh. Lalu untuk energi yang selanjutnya, maaf, aku mohon maafkanlah aku. Orang ini masih punya kesalahan sama kamu dan dia pengen minta maaf. Kita balik lagi di kartu validasi. Aku terlalu banyak mengecewakanmu dan sadar apa yang aku lakukan itu salah, dan di sini dia meminta maaf. Aku mohon maafkanlah aku. Kalau dia datang kepada kamu, apa yang akan dia lakukan? Meminta maaf. Dan dia tertekan banget, nggak bisa jumpa sama kamu, makanya dia pengen minta maaf sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kebuntuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa kepadamu. Dia ngalamin buntu juga, nggak tahu harus gimana. Mungkin kamu yang ngeblokir dia. Dia bingung bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan kamu karena dia nyariin kamu. Dan dia mengalami sisi kebuntuan. Udah ngalami sisi kebuntuan, dia banyak sekali tekanan, sehingga ini akan membuat diri dia tuh berpikir bahwa apakah ada orang yang benar-benar mencintai aku atau enggak ya. Lalu untuk energi yang terakhir, materi. Oke, ternyata masalahnya dia yang paling banyak itu ada di masalah materi nih, sahabat kebahagiaan. Entah masalah materi ini hadirnya di masalah hutang, pekerjaan atau apa, sehingga dia banyak sekali tekanan di situ. Dia datang kepada kamu mungkin ingin meminta pertolongan atau lain sebagainya. Tapi yang jelas, sahabat kebahagiaan, kamu jangan terlalu mudah royal ya kepada cinta bersegi-segi kamu, terutama tentang masalah materi. Kamu sudah memberikan afeksi sama dia, ya udah cukup. Untuk materi jangan, karena terkadang materi ini bisa menjadi sesuatu hal yang sangat sensitif di kemudian hari. Jika ada sebuah penolakan, maka mungkin yang berpikirnya adalah ya dia cuma manfaatin aku doang dari segi materi. Tapi kamu pernah memberikan afeksi sama dia dan dia juga pernah memberikan afeksi sama kamu. Jadi antisipasinya adalah masuk cinta bersegi-segi, no debat, nggak boleh ada materi yang saling ketergantungan dalam materi. Materi di situ mungkin adalah uang, harta atau apa, atau mungkin juga bisnis atau apa. Karena kalimat oracle-nya di sini adalah orang ini memang lagi ngalamin masalah tekanan, terutama dalam masalah materi. Aku menginginkan apa yang aku inginkan darimu dan segera mewujudkan keinginan ini. Tekanannya ada, masalahnya ada banyak, dan kesehatannya mungkin ada yang sakit juga, mungkin dia butuh biaya atau apa, sehingga dia datang sama kamu minta pertolongan dari segi materi. Ini kemungkinan ada, sahabat kebahagiaan. Tapi perlu diingatkan, cinta bersegi-segi kita harus pintar. Bahwasanya cintanya juga sudah rumit, maka jangan melibatkan tentang materi yang lebih rumit lagi. Pengalaman ya di tahun lalu itu Kevin bacanya tuh masalahnya tuh paling banyak materi mulu. Dan untuk tahun ini materi memang penting sebagai bentuk support. Tapi jangan sampai ketergantungan secara materi tersebut sehingga cintanya itu akan tambah rumit dan tambah toksik. Apakah cinta bersegi-segi itu bahagia? Sebagian ada yang bahagia, namun sifatnya adalah sementara. Dan ketergantungan tidak bisa lepas dia karena memang ada ketergantungan secara emosional, sehingga membuat hubungannya itu sulit, bertahan sakit, melepaskan sulit. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke energi kamu atau energinya dia ya, bisa ketukar-tukar. Lalu untuk zodiak dan inisial nama kita akan cek. Untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Cancer, selanjutnya adalah Gemini,
selanjutnya adalah Pisces, selanjutnya adalah Aries, selanjutnya adalah Aquarius, ada Libra, ada Taurus, ada Scorpio, ada Virgo, dan yang terakhir di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ada huruf O untuk Oscar, ada huruf V untuk Viera, ada huruf W untuk Woman, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf P untuk Pongtanin, ada huruf U untuk Ultra. Selanjutnya ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf T untuk Tango. Lalu selanjutnya di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf M untuk Mama, C untuk Charles, dan yang terakhir adalah huruf Z untuk Zero. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.